Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, tidak terasa kita sudah mengakhiri bulan yang kedua di tahun ini dan kita masuk pada bulan Maret dengan tema renungan kita di sepanjang satu bulan ini, sukacita bagi dunia. Hari ini, Rabu 1 Maret 2023, renungan kita berjudul Sukacita Karunia Tuhan. Ayatnya di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Allah adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta, seperti berkas cahaya dari matahari, seperti aliran air yang memancar dari mata air yang hidup. Berkat mengalir dari Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan dari Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Pandanglah keajaiban dan keindahan dari alam. Pikirkan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kebutuhan dan kebahagiaan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang memberikan semangat dan kesegaran kepada bumi, bukit-bukit, lautan dan dataran, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Allah adalah kasih, tertulis pada setiap kuncup bunga yang mekar, pada setiap rumput yang menghijau. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan lagu kicauan mereka yang merdu. Bunga-bunga berwarna-warni dalam kesempurnaan mereka mengharumkan udara. Pohon-pohon lebat di hutan dengan dedaunan yang rimbun dan hijau, semua bersaksi tentang kelemah lembutan, pemeliharaan Bapa Surgawi, dan kerinduannya membahagiakan anak-anaknya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu hal yang sangat indah untuk dapat kita renungkan dan juga bayangkan, bahkan kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu, walaupun kita yang mungkin hidup di perkotaan, kita merasakan bahwa selalu kita merindukan bagaimana kita dapat melihat alam, melihat bagaimana keindahan akan ciptaan Tuhan, pepohonan, daun-daunan, bunga-bunga, dan hewan-hewan dan lain sebagainya, sehingga kerap kali orang mengambil waktu untuk dapat berlibur, menikmati suasana-suasana tersebut. Dan bahkan luar biasanya lagi, bagi umat-umat Tuhan yang masih hidup di alam yang bebas, alam yang penuh dengan keindahan seperti hal tersebut, tentu itu menjadi satu kesukaan. Apa yang kita dapat peroleh melalui pelajaran ini, bahwa Allah berbicara kepada kita menjadi buku kehidupan juga, yaitu lewat alam ciptaannya. Kita dapat merasakan akan berkat dan kasih Tuhan, dan kita juga dapat merasakan bagaimana karakter Tuhan melalui akan alam yang sudah diciptakan. Meskipun dalam suasana alam yang sekarang ini yang terkadang tidak seindah yang seperti kita pikirkan, tetapi kita semua dapat merasakannya, bahwa melalui alam yang Tuhan buat yang dahulunya adalah sempurna, menjadi satu kerinduan dan harapan kita juga. Semoga kita belajar dari buku alam ini untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak hanya akan berakhir dalam kesia-siaan, tetapi harapan kita akan memperoleh kesempurnaan pada saat kedatangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, di tengah dunia penuh dengan hiruk pikuk yang banyak masalah, problema, bahkan ya Tuhan terkadang membuat kami untuk tidak sempat berbicara dan bermeditasi dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kami bersukacita pada hari ini, kami dapat mendengarkan pekabaran firman-Mu lewat renungan ini ya Bapa, menggambarkan dan memberikan bayangan dalam hidup kami, dalam pikiran kami,
bagaimana kehadiran Kristus lewat alam ciptaan Tuhan. Kami dapat belajar daripadanya. Dan kami melihat bagaimana karakter Tuhan yang penuh dengan kasih. Sebagaimana alam juga memberikan menjadi saluran berkat bagi kami. Cara Tuhan untuk dapat menampakkan dirimu. Dan kami sangat membutuhkannya. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini meneguhkan iman kami. Dan lebih lagi kami memiliki harapan ya Tuhan. Akan ditunjukkan dan diberikan dan hidup di dalam alam yang sempurna seperti di Taman Eden. Bila mana kami tetap hidup dalam penyerahan, menuruti kehendak Tuhan, dan maka kami akan dilayakkan untuk mewarisinya. Hari ini Tuhan, kami harus melanjutkan kehidupan kami. Kami rindu kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan tidak tinggalkan kami, tuntun ya Bapa. Berkati umat-umat Tuhan dalam semua problema kehidupan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan keluarnya. Bagi rumah-rumah tangga yang menghadapi tantangan di akhir zaman ini, setan mencoba untuk merorong kebahagiaan, sukacita yang Engkau karuniakan. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan menjadi juru dan juga membawa sukacita senantiasa dalam kehidupan rumah tangga. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, sehingga mereka seimbang secara fisik, mental, dan terutama di dalam perkembangan kerohanian mereka. Jadikan orang-orang muda kami menjadi anak-anak yang akan berdiri untuk dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam menikmati akan masa indah mereka. Tuhan akan tuntun Bapa, penuhi dalam semua keperluan dan kebutuhan. Lebih lagi, mereka tetap bisa melayani Tuhan dalam hidup, dalam menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan, dalam segala kerinduan dan harapan mereka, rencana-rencana yang dilakukan, biarlah Engkau yang akan menuntunnya, sehingga selalu ada keberhasilan ya Tuhan. Sehingga umat-umat Tuhan juga dapat menjadi pancaran terang, saluran kasih dimanapun berada. Ya Tuhan, bila mana umat-umat-Mu pada hari ini ada yang berulang tahun, biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka. Kesehatan dan panjang umur Engkau akan limpahkan. Bapa, semoga berkat yang sama menjadi bagian kami Bapa. Mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.